Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri Peninggalan 2 Ciledug, Bapak Ali Basumi MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat SD Negeri Peninggalan 2, yang mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini kita masih diberikan nikmat sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu guru hebat, di sini izinkan saya akan memberikan atau mensosialisasikan pengetahuan saya tentang budaya positif. Ya, ini merupakan rangkaian kegiatan di pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah sudah masuk ke akhir modul 1 ya. Oke, perkenalkan. Ya, ini saya calon guru penggerak, kemudian ada pengajar praktiknya Ibu Rini Sinta Dewi, beliau dari SMP Negeri 20 Kota Tangerang, dan sebagai fasilitator saya Ibu Jamila Kabaderan, beliau di Gorontalo. Jadi kalau saya belajar secara online dengan Ibu Jamila, beliau di Gorontalo. Jadi beda waktunya itu 1 jam ya dengan beliau. Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah topik bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol guru. Dan yang keenam restitusi segitiga restitusi. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ali ya itu ada semua di sini ya, termasuk kebutuhan dasar manusia seperti apa. Oke, selanjutnya ini teori kontrol ya. Teori kontrol di sini ternyata ada 4 ilusi ya. Ilusi itu kan apa ya Bu? Artinya ilusi ada yang tahu? Khayalan, nggak nyata gitu ya, nggak sebenarnya. Jadi ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid itu tidak benar ya. Yang bisa mengontrol diri kita ya kita sendiri. Jadi guru tidak bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ternyata reward ya itu tidak kurang efektif dan bermanfaat. Ya, nanti kita jelaskan. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ya, ternyata itu juga hanya ilusi. Dan yang keempat, ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak benar ya Bapak Ibu ya. Jadi orang dewasa itu nggak punya hak untuk memaksa. Karena itu tadi hak diri kita ya kita sendiri ya yang berhak atas diri kita. Selanjutnya disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau kita perintahkan anak-anak ya untuk patuh gitu kepada kita, ya, dan untuk membuat mereka tidak nyaman dengan diberikan hukuman segala macam. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, jadi harapannya anak-anak melakukan kedisiplinan ya motivasinya dari dalam diri dia bukan dari luar. Apa saja itu nanti kita bahas. Selanjutnya, nah ini nilai-nilai kebajikan universal. Ya, jadi nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia
yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku agama, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan yang kita kenal ini ada di dalam profil pelajar Pancasila. Ya, yang pertama apa, Ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong dan kreatif. Ini adalah dimensi dari profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, nah, teori motivasi. Nah, jadi motivasi itu kan artinya dorongan ya, Bapak Ibu ya. Dorongan yang melatar belakangi orang itu melakukan perbuatan. Jadi yang pertama, ada yang motivasinya melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Ya, jadi jika diperintahkan, saya mau kerjain gitu kan, karena saya takut dihukum gitu. Jadi diundang rapat, takutnya nanti saya dimarahin sama Pak Ali gitu kan. Nah, itu berarti motivasinya eksternal. Ya, karena ada dari luar gitu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi melakukan sesuatu karena ingin dipuji, ingin dihargai gitu ya, ingin mendapatkan penghargaan maksudnya. Nah, yang kedua ini masih termasuk yang eksternal, masih motivasinya dari luar karena ingin mendapatkan pujian. Yang ketiga, ini yang terbaik, motivasi intrinsik, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi kalau kita melakukan sesuatu karena kita menghargai diri kita ini berharga, punya nilai, maka dilakukan, dikerjakan. Seperti itu. Ya, jadi kalau kita hadir tepat waktu, ya karena kita menghargai diri kita, ini adalah yang berharga gitu kan, bukan karena takut diomelin atau ingin dipuji gitu. Yang diharapkan dari anak-anak kita ini memiliki motivasi internal, ya. Ini tujuan dari disiplin positif. Oke, lanjut. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka. Kita kan belajar merdeka. Terus merdeka belajar, merdeka mengajar gitu ya. Merdeka itu apa sih? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah diri sendiri. Jadi dia bisa mengatur diri sendiri, ya. Bukan saya bebas, merdeka, saya lepas dari perintah, tidak. Tapi dia bisa mengontrol diri dia sendiri, itu termasuk merdeka, ya. Ini pendapat dari Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita ya. Oke, selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nih, jadi diharapkan kita tuh sudah tidak lagi memberikan hukuman ya Bapak Ibu, tapi yang namanya konsekuensi ini yang harus kita berikan. Apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, ya harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, ya fisiknya ataupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, ya dalam waktu yang pendek, hanya sebentar aja, gitu. Tetap dia tidak nyaman. Terus kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan, ya. Jadi dengan hukuman, anak jadinya tidak suka dengan disiplin karena dia menyakitkan buat diri dia. Terus kalau kita berikan konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Hukuman juga mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, ya. Dan di sini masih ada lagi yang lain ya, Bapak Ibu, perbedaannya. Selanjutnya bisa kita lanjut ya. Oke, selanjutnya, nah tindakan dulu nih, Bapak Ibu tadi kan sudah dijelaskan nih perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sekarang kita coba latihan. Menurut Bapak Ibu, ya. Jadi gini, secara garis besar kalau hukuman itu sifatnya spontan Bapak Ibu. Jadi nggak ada tuh di dalam keyakinan kelas. Kita belum sepakati, terus anak berbuat salah spontan kita kasih hukuman. Nah, itu hukuman.
Tapi kalau konsekuensi itu sudah dibicarakan di awal, sudah disepakati di awal. Kalau kamu seperti ini, kamu harus begini, gitu. Itu bedanya konsekuensi. Nah, kira-kira Bapak Ibu nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Catat, nanti ada ya. Jawabannya di halaman berikutnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Dan yang terakhir, contohnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Apakah benar itu hukuman? Konsekuensi. Kenapa disebut konsekuensi? Karena sudah direncanakan dan sesuai tidak Bu? Lari dengan pelajaran PJOK. Nah, sesuai ya. Coba kita lihat jawabannya. Nah, ini Bapak Ibu ternyata jawabannya. Ya, ini hukuman yang pertama betul. Terus yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, yang keempat konsekuensi, yang kelima konsekuensi, yang keenam hukuman, yang terakhir konsekuensi. Kenapa dia konsekuensi? Karena sesuai. Ya, lari ini kan bagian dari pelajaran PJOK, nggak masalah, gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi tuh apa ya, yang disuruh nggak ada hubungannya kan? Nah, gitu, nggak nyambung, nggak ada hubungannya. Jadi itu disebut hukuman. Oke, bisa dilanjut Bapak Ibu? Lanjut. Oke. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah ini reward, ya reward itu juga ternyata ada sisi tidak baiknya Bapak Ibu. Alfihon mengemukakan baik penghargaan ataupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nih, berikut ini adalah penelitian dari Alfihon. Jadi ternyata penghargaan itu merusak hubungan. Jadi ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Betul Bapak Ibu? Betul. Nah, selanjutnya, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Ya, ini hasil penelitian. Baik, selanjutnya yang ketiga, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Bagi anak-anak yang tidak bisa bersaing pasti akan cemas ya Bu, takut gitu. Nah, ini yang tidak sesuai dengan prinsip merdeka belajar seperti itu. Terus mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Seperti itu ya biasanya ya. Udah saya emang gak bakalan bisa Bu gitu. Ya, nanti ayo siapa yang bisa, nanti Ibu kasih ini misalnya. Enggak, saya emang gak bakalan bisa. Nah, itu biasanya ada gitu. Ya, jadi penghargaan bisa merusak hubungan. Lanjut. Penghargaan menghukum. Ya. Penghargaan menghukum maksudnya mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Ya, aku gak ranking 1 gitu kan, jadi kayaknya merasa
terhukum gitu. Terus yang kedua, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Ya balik lagi ke tadi ke teori perilaku ya Bapak Ibu, bahwa teori kontrol maksudnya kita tidak bisa mengontrol orang lain, diri kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Ya, ini penelitian ya yang dilakukan oleh KON. Terus penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan. Ya, dan seterusnya. Bisa dilanjut atau mau dibacakan Bapak Ibu? Lanjut. Oke. Nah, berikutnya bentuk program kebajikan atau apresiasi. Jadi apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Kita berikan apresiasi saja secara verbal. Ya. Jadi tidak perlu memberikan sesuatu gitu ya, reward, tapi cukup diapresiasi aja dengan lisan. Tapi syaratnya apa? Berikan pengakuan secara khusus. Ya, jadi misalnya ya betul-betul dia melakukan kebaikan. Terus beri pengakuan secara pribadi. Silakan disampaikan ke anak tersebut. Terus beri pengakuan kepada semua murid bergantian yang adil Bapak Ibu ya. Jadi semua anak harus dihargai, apapun kebaikannya dihargai. Ya. Semua murid, jangan hanya beberapa orang saja. Terus berikan pengakuan secara konsisten. Dan yang terakhir, fokus pada proses. Jangan lihat hasilnya, prosesnya yang dia jalani, ya itu kita hargai. Ya, seperti itu. Bisa dilanjut, Bapak Ibu? Lanjut. Ya, ini contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Jadi contohnya gini, Nak, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi nilai kebajikan yang ingin disampaikan adalah nilai empati. Kamu baik sekali ya kemarin membantu teman kamu gitu ya. Itu disampaikan secara pribadi. Terus saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok gitu ya. Contoh ya Bapak Ibu ini. Terus terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nilai kebajikannya rasa tanggung jawab. Oke, lanjut. Oke, sorry. Nah, sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? 1. Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. 2. Mengatakan, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. 3. Mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. 4. Bertanya kepadanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Yang kelima, mengkritik dan mendiamkannya. Nah, 5 langkah tadi ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melakukan tindakan-tindakan tersebut, maka dimungkinkan ya, mungkin Anda akan membuat murid Anda merasa jadi anak yang gagal, jadi down gitu ya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid kita yang melakukan kesalahan? Nah, ini langkah restitusi namanya. Ya, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri, ya, dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, mereka mau jadi apa, ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke, lanjut. Nah ini 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri.
Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, nanti ada ya Bu. Di sini identitas gagal, hukuman. Jadi di sini kalau hukuman itu sudah pasti identitas gagal. Tapi kalau konsekuensi, restitusi itu adalah identitas sukses, bagian dari disiplin positif. Ya, mungkin tidak terbaca ya Bapak Ibu. Ya, saya bantu baca ya. Kalau yang hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tadi sudah ya disampaikan. Restitusi juga merupakan pilihan. Nanti ada contoh-contoh yang lain. Oke, lanjut aja ya Bapak Ibu. Nah, ini keyakinan kelas. Sudahkah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas di awal tahun ajaran? Ya, harusnya sudah ya Bapak Ibu. Nah, ini kenapa sih? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kalau yang nomor 1 nih Bapak Ibu, memiliki peraturan harus menggunakan helm. Kira-kira nilai kebajikan apa tuh yang ingin ditunjukkan? Iya, keselamatan, sebetulnya keselamatan, keamanan. Kalau motivasinya menggunakan helm karena takut ada polisi, oh berarti dia masih motivasinya ekstremis. Tapi kalau dia sadar, oh aku pakai helm itu ya untuk melindungi kepala aku kalau nanti kecelakaan, nauzubillah min dzalik sih. Tapi kita kan jaga-jaga ya, gitu seperti itu. Itulah yang diharapkan, yaitu motivasi intrinsik yang dari dalam. Nah, Bapak Ibu, yang manakah yang merupakan keyakinan kelas? Kalau yang sebelah kiri, ini kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Nah, kira-kira ini peraturan atau keyakinan kelas? Peraturan ya, biasanya peraturan itu pakai kata perintah ya. Nah, kalau kesepakatan kelas ya seperti ini. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu adalah contoh dari kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu. Di sini ada peraturan. Sekarang kita tentukan nih, keyakinan kelas atau nilai kebajikan apa nih yang mau diharapkan dari peraturan ini. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa kira-kira? Keyakinan kelasnya apa yang ingin ditunjukkan? Nilai kebajikan apa, Bapak Ibu? Tanggung jawab tidak? Tanggung jawab, kalau habis menggunakan buku, ya kembalikan lagi ke tempatnya. Itu nilai kebajikan tanggung jawab yang ingin kita munculkan di anak-anak. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Apa dong? Iya, bisa saling menyayangi, saling menghormati, ya. Oke, lanjut. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, ya. Saling menghargai. Oke, dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi, saling menghargai. Terus dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikan apa? Dengan diri sendiri. Terus kesehatan ya Bapak Ibu, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Ya, betul. Gunakan masker. Kesehatan pasti.
ya, nilai kebajikan kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan, keamanan, ya. Ketertiban. Ya, ini keyakinan untuk tanggung jawab, menghormati orang lain, ya, ini jawabannya. Oke, tadi disampaikan juga tidak salah ya Bapak Ibu. Itu nilai-nilai kebajikan. Oke, lanjut. Nah, ini adalah prosedur pembuatan keyakinan kelas. Jadi yang pertama nih Bapak Ibu, kalau misalnya kita mau membuat keyakinan kelas, yang pertama persilahkan warga sekolah atau murid ya di kelas untuk curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi buatnya peraturan dulu. Ayo kira-kira peraturan apa nih yang kita mau bentuk nih di kelas kita? Gak apa-apa. Bentuknya masih peraturan. Terus yang kedua dicatat ya Bapak Ibu, masukan-masukan dari murid itu dicatat di papan tulis. Nah setelah itu yang ketiga susunlah keyakinan sesuai prosedur. Jadi ganti kalimat-kalimat yang masih negatif menjadi positif. Dilarang buang sampah sembarangan, ganti jadi positif. Buang sampah pada tempatnya. Gitu ya. Jadi bahasa yang digunakan atau kalimatnya kalimat positif, jangan yang negatif. Terus yang keempat, setelah diganti tuh yang kalimat negatif menjadi positif, ditinjau kembali ya. Curah pendapatnya tadi ya, kemudian ditentukan nilai kebajikan apa ya nak, gitu. Buang sampah pada tempatnya ini nilai kebajikan apa yang sesuai? Oh kebersihan bu, oke, gitu. Kesehatan boleh, ya seperti itu ya. Nah yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas ya secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak ya Bapak Ibu, bisa sekitar 3 sampai 7 prinsip saja di kelas supaya gampang diingat ya, mudah diingat oleh anak-anak. Yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang ya dan menyetujuinya dengan menandatangani. Mungkin kalau kelas bawah tidak perlu ya. Cukup diaklamasikan aja, ini sesuai, setuju, oke, good. Nah yang ketujuh, keyakinan kelas bisa dilekatkan di dinding kelas, harus dipajang ya Bapak Ibu ya, supaya bisa mengingatkan kita semua. Kalau kita lupa, ingetin tuh keyakinan kelasnya apa, ya, seperti itu. Lanjut ya Bapak Ibu. Oke, nah ini contoh keyakinan kelas di kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ya, ini untuk kelas 1. Contoh untuk kelas 5, selalu bersikap positif. Yang kedua, senantiasa menjadi diri terbaik. 3, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Yang keempat, berkomitmen terhadap setiap tugas. Kelima, ya, senantiasa membantu. Ini contoh ya Bapak Ibu, contoh keyakinan kelas di kelas atas, kelas bawah dan kelas atas. Oke, lanjut. Nah, ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Yang pertama itu untuk bertahan hidup, ya. Terus yang kedua kasih sayang, rasa diterima. Yang kalau kita lihat kasus yang tadi disebutkan, yang mungkin ada kebutuhan dasarnya yang belum dipenuhi. Dia butuh kasih sayang, butuh perhatian, sehingga dia melakukan kesalahan tersebut. Terus penguasaan, ya. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Jadi semua orang Bapak Ibu senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, ya maka mereka akan melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi kalau murid kita berbuat salah, oh mungkin ada kebutuhan dasarnya nih yang belum dipenuhi.
Seperti misalnya mencuri ya. Oh iya, mungkin dia ingin bertahan hidup, dia nggak punya makan, nggak punya uang untuk beli makan, akhirnya dia mencuri. Itu kan harus kita telusuri, kita gali dulu. Karena setiap tindakan pasti ada alasannya. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ada kasus seperti ini. Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Gitu. Ternyata dia butuh kesenangan di situ. Ini kalau jawabannya seperti ini. Ya. Terus kalau ditanya sama orang tuanya, terus jawabannya gini, iya Bu, Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Oh, ternyata dia butuh kasih sayang, butuh rasa diterima. Terus ditanya lagi, jawabannya gini, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja, gitu kan. Oh, ternyata ada kebutuhan kebebasan yang dia inginkan. Ya, terus yang terakhir, jawabannya aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Gitu kan. Nah, ini kebutuhan dari penguasaan seperti itu. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita akan belajar 5 posisi kontrol guru. Ada di manakah posisi kita, gitu ya. Yang pertama, apakah kita posisinya sebagai penghukum? Penghukum itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, gitu ya. Itu penghukum. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Kalau ada anak yang ngamak nulisnya secara nggak sadar, kita ucapkan itu, wah itu kita penghukum. Ya. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Jadi sebagai otoriter ya, guru itu otoriter, maunya cara dia aja, tidak mau memahami kebutuhan murid. Oke, yang kedua, posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Ya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, itu pembuat rasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Gitu, ya. Oke, sepertinya ini pernah. Ya. Dan sering mungkinnya kita melihat masalah. Oke. Yang ketiga, kita memposisikan diri kita sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid secara persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif. Ya, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya, udah tenang ya. Ya, seperti itu. Terus, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Atau juga kita mengucapkan, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, itu posisi kita sebagai teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu,
maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak dan ibu, bapak atau ibu teman saya, gitu kan. Jadi kalau nggak ada guru tersebut, dia merasa berat karena nggak ada yang membela dia, nggak ada yang menyayangi dia, gitu kan. Jadi ada positif, ada negatifnya ya, bapak ibu. Selanjutnya posisi keempat, ini sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi, ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Ayo, gitu ya. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa kalau kamu berbuat seperti itu? Dikembalikan lagi kepada keyakinan kelas yang sudah dibuat. Itu sebagai pemantau. Ya, jadi seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi pemantau berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru adalah mengontrol murid. Ya. Oke, lanjut ya Bapak Ibu, ini posisi yang terakhir, yang kelima. Posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi manajer itu bisa memposisikan diri sebagai teman dan pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Ya, apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal apa? Hal ini menunjukkan apa tentang diri kamu? Terus apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Gitu ya, jadi dibimbing sampai anak menemukan solusinya sendiri. Gitu. Jadi jangan kita yang memberikan solusi, tapi dari dia sendiri gitu. Tapi kita terus gali, kita pancing. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini lanjutannya. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang untuk melakukan restitusi. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Jadi manajer posisi yang paling terbaik, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Jadi menjadi tujuan dari budaya positif, yaitu anak merasa aman, merasa nyaman belajar di sekolah. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini ada kasus nih. Adik yang terlambat hadir di sekolah. Kalau kita sebagai penghukum, nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, jari menunjuk-nunjuk. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Gitu kan? Nah, tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Kemungkinan murid marah dan dendam. Yang ini juga terjadi ya Bapak Ibu ya. Yang di mana tuh ya? Yang di Madrasah Sanawiyah atau aliyah di daerah itu. Ya, marah. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggoreskan kendaraan tersebut dengan paku. Kesel sama gurunya. Ya, itu yang akan kemungkinan yang akan dialami oleh murid kalau kita melakukan hal tersebut. Dia akan marah. Ya. Selanjutnya posisi
sebagai pembuat merasa bersalah. Nada suaranya memelas. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah janji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali ngecewain ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Murid akan merasa bersalah, ya. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, ya, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ya, ternyata lebih berbahaya ya dari guru penghukum. Oke, selanjutnya posisi tenang. Ya, nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu udah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti kalau guru bantu, kamu ini, kamu senyum. Nah, bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di posisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau yang lain atau orang lain. Gitu. Karena dia udah nyaman sama gurunya, karena memposisikan dirinya sebagai teman, gitu ya. Jadi ada positif, ada negatifnya. Oke. Kalau sebagai pemantau, nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Ini harusnya Bapak Ibu praktek ya. Oke. Jadi gini, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi ya. Saya tunggu. Nah, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan, ya, karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, ya, karena datang tadi ya, menjadi pemarah, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Tidak. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Seperti itu. Ini kalau posisinya sebagai pemantau. Selanjutnya posisi sebagai manajer. Nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Adi, apa kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus. Ya, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi nunjuk-nunjuk ke murid, berkacak pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid.
fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah, jadi kita tanyakan sampai dia tahu nih masalahnya apa. Oh ini saya datang terlambat Pak, gitu. Dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi, apa peraturannya, dari peraturannya. Namun kalau pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Bedanya pemantau, ada konsekuensi, tapi kalau di manajer tidak, dia harus menemukan solusinya. Ya, seperti itu bedanya pemantau dan manajer. Diharapkan kita berada di posisi ini, pemantau atau manajer. Jangan lagi menjadi penghukum, jangan lagi menjadi pembuat merasa bersalah, gitu ya. Adapun teman itu masih 50-50 ya Bapak Ibu, tetap harus ada. Kita memposisikan sebagai teman juga perlu, apalagi sudah usia remaja Bapak Ibu yang ngajar di kelas 6 ya, itu perlu, mereka perlu teman untuk curhat. Ya, tapi ingat ada batasan-batasannya. Seperti itu. Selanjutnya ini 5 posisi kontrol guru. Nanti kalau teman-teman mau saya bagikan ya. Oke. Ini guru berbuat, guru berkata, ya hasilnya, kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid akan berkata apa, dampaknya sebagai murid apa, dampaknya pada murid. Ya. Oke, bisa dilanjut ya Bapak Ibu. Nanti saya kembalikan ini materi. Nah ini kita latihan coba nih. Kalau pernyataan-pernyataan ini posisi kontrolnya ada di mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat merasa bersalah. Oke, yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah lakukan demi ibu, demi bapak. Tenang. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer atau pemantau? Pemantau atau manajer? Nanti kita lihat jawabannya. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Selalu. Coba kita lihat jawabannya. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar. Hukum. Iya, gas. Ayolah, benar ya, sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kayaknya nggak ada ya di tugasnya. Oke, sebagai pemantau. Oh ada, oke sorry. Ini pemantau. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan manajer? Dan yang terakhir penghukum. Tuh, di garis bawahi selalu. Jangan sampai kita menjadi guru penghukum. Ya. Oke, lanjut. Insya Allah. Nah, ini selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, oke. Selanjutnya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Ini tujuan dari menstabilkan identitas. Nanti ada contoh videonya ya Bapak Ibu. Saya udah buat video tentang ini segitiga restitusi. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini kita stabilkan dulu identitasnya. Jadi untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya, selanjutnya langkah yang kedua memvalidasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic needs, ya kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau
bertahan hidup. Guru akan berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi, gitu ya? Seperti itu. Ini langkah yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya, kemudian dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Gitu ya. Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan. Nah, contoh restitusi, ini video, ini tugas demonstrasi kontekstual ya di pendidikan guru penggerak. Jadi kasusnya gini, Tasya marah ya, dan dia tidak dapat mengendalikan emosi ketika salah satu temannya mencontek hasil pekerjaannya. Suaranya kedengaran ya. Coba. Siapa ya? Ya dulu saya kesal sama siapa? Kenapa? Karena dia suka mencontek hasil pekerjaan saya. Bukan hanya saya yang beli, tapi juga sudah saya lain juga. Ini wajar kalau kamu seperti itu. Kalau ibu di posisi kamu, ibu juga akan melakukan hal yang sama. Lalu, apa melakukan kepada siapa? Saya marah-marah dulu, saya maki-maki siapa, dan tanpa sadar saya benar-benar kerja. Oh, kamu melakukan itu pasti ada alasannya kan? Dan pasti ya Bu, harusnya saya diam saja, saya sudah capek-capek berpikir dan mengerjakannya. Kakak hanya bisa mencontoh tanpa dikasih. Nah, wajarlah kalau kamu marah dan tidak hasil pekerjaan kamu contoh. Ibu menghargai tindakan kamu sudah melakukan hal yang lebih baik. Contohnya teman-teman, keluarga itu. Dan sekarang coba memikirkan tindakan kamu bekerja sesuai tidak dengan kelas kita. Tidak dulu. Kira-kira tindakan kelas apa yang sudah kamu langgar? Selalu memperhatikan yang kedua dulu. Menurut kamu, menghormati angkat teman itu penting tidak? Itu dulu. Baik. Menurut kamu, keyakinan apa yang akan kamu lakukan ketika kamu sedang harus lebih bersabar dulu? Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia dulu. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar lagi Bu ketika ada ibu yang contek. Saya akan meraihnya dulu. Ya, sekarang tindakan kamu. Semangat ya Tasya. Sekarang kamu boleh menggunakan pola ini dan kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Ya Bapak Ibu, itu contoh dari restitusi yang saya lakukan ke dua anak, harusnya satu lagi Zayed. Kalau Zayed itu memang real sering terlambat ya. Kalau kasusnya Tasya ini memang bukan yang sebenarnya, karena di tugas itu kan memang kita disuruh men-setting skenario bagaimana penerapan restitusi seperti itu. Ya baik Bapak Ibu, cukup sekian pemaparan saya tentang budaya positif ya, budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat buat Bapak Ibu, terutama buat saya pribadi ya Bapak Ibu ya. Saya bukan bermaksud menggurui ya, karena itu tadi dasarnya saya ingin mengamalkan apa yang sudah saya dapatkan supaya ilmunya bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada Bu Siti Asia sebagai calon guru penggerak yang mana telah memberikan pencerahan dan pengetahuannya kepada guru-guru SDN Peninggalan 2
tentang budaya positif. Ya, banyak pengetahuan yang disampaikan mengenai penegakan disiplin positif dalam diri murid ya, serta bagaimana menyelesaikan masalah yang digunakan segitiga restitusi. Dari pengamatan dan kolaborasi dan kerjasama peserta di diskusi sangat baik dan kompak, di mana interaksinya sangat baik ya, di antara pemberi materi dan teman-teman yang berdiskusi itu sangat baik, berjalan dengan sangat luar biasa ya. Peserta narasumber sangat hidup, berjalan dengan dua arah, serta apa yang diberikan mudah-mudahan bermanfaat ya, dan diteruskan bukan hanya sampai di sini. Mudah-mudahan harapan saya Bu Siti Asia setelah dapat metode ini, mudah-mudahan nanti bisa diterapkan lagi ke sekolah SDN Peninggalan 2 dan di tempat yang lain. Mudah-mudahan ilmu ini dan guru-guru setelah mendapatkan pengetahuan ini dapat menjalankan dan bisa memberikan arahan kepada siswa-siswi kita semuanya. Terima kasih dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik anak-anakku yang ibu banggakan, pada hari ini ya kita akan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Ya, apa sih artinya keyakinan kelas? Ada yang tahu? Tidak. Oke, baik. Keyakinan kelas ya itu adalah nilai-nilai kebajikan yang kita yakini ya, yang kita yakini dapat membangun motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri kita. Ya, fungsinya apa? Yaitu tadi untuk membangun motivasi dari dalam diri sehingga kelas kita ya akan menjadi kelas yang nyaman, yang aman, ya, kelas yang membuat kalian bersemangat untuk belajar. Mau dibuat keyakinan kelas? Mau sekali. Ya, baik. Nah, anak-anakku, tahap pertama untuk membuat keyakinan kelas ya, nanti kalian akan ibu berikan kertas memo ya, nanti kalian tuliskan kelas impian kalian. Kalian tuh menginginkan kelas yang seperti apa? Nanti tuliskan di kertas memo ya, yang menjadi impian kalian. Kelas impian kalian seperti apa? Ya. Oke, ibu bagikan satu persatu. Nanti dituliskan, kemudian kalau sudah dituliskan nanti kita tempelkan di papan tulis ya. Oke, silakan diambil pensilnya atau pulpennya. Oke, baik anak-anak, sudah selesai menulis semua? Baik, kalau Sudah, Bu. selesai menulis, silahkan kalian tempelkan di papan tulis ya. Oke, siap. Sekarang kelompok Italia, silahkan tempelkan di papan tulis atasnya. Ya, silahkan. Oke, ya. Ini kalian sudah menuliskan kelas impiannya. Ibu bacakan satu persatu. Oke.
Setuju. Oke, peduli lingkungan. Baik, untuk peraturan nomor 1, nilai kebajikannya sudah cukup atau belum? Ada Dah. lagi yang mau ditambahkan? Tidak ya? Tidak. Oke, baik. Kita lanjut ke nomor 2. Saling menyayangi, menghargai, menghormati. Nah, kira-kira nilai kebajikan apa nih yang mau kita wujudkan? Ada yang mau berpendapat? Oke, silakan kita lihat dari kelompok kita lihat ya. Saling menghormati. Nilai kebajikan saling menghormati. Setuju? Setuju. Oke. Saling oke, ada lagi kah yang mau berpendapat? Ayo silakan Amparo. Toleransi. Nilai toleransi betul sesuai ya dengan pelajaran budi pekerti yang kita. Ya, sangat-sangat sesuai. Oke, baik. Untuk peraturan nomor 2, nilai kebajikannya saling menghormati dan toleransi. Ada lagi tambahannya? Sudah cukup? Nah, Betul, baik. Dan yang ketiga, menjaga sikap dan perkataan. Oke, ada yang mau berpendapat? Kira-kira nilai kebajikan apa ya? Oke, silakan Tasya. Sabar. Sabar itu artinya menahan diri, ya. menahan nafsu. Menahan diri dari sikap apa? Dari perbuatan yang tidak baik. Ya. Oke. Jadi, bagaimana? Sepakat tidak? Sabar. Akan. Kalau sepakat berarti anggota kelas 6B harus meyakini, harus menjunjung tinggi nilai-nilai ini. Ulangi sekali lagi. Yang pertama, nilai tanggung jawab. Masing-masing harus punya sikap tanggung jawab. Ya, tanggung jawab menjaga kebersihan, tanggung jawab menjaga ketertiban. Yang kedua, peduli lingkungan. Bagaimana contohnya peduli lingkungan? Kalau kalian melihat ada sampah berserakan, ya jangan melihat, itu bukan sampah saya, Bu. Terus kita nggak mau ambil, jangan. Kalau dia terlihat di depan mata kita, ambil, buang. Itu namanya peduli pada lingkungan alam. Bisa juga peduli di lingkungan, maksudnya peduli kepada lingkungan sosial. Ya, jadi ketika kalian melihat teman kalian yang sedang membutuhkan pertolongan, harus kita Tolong. kita bantu. Itu peduli. Memberi. Misalnya temennya nih, misalnya, kok kayaknya dia lemes banget ya, nggak bergairah ya. Iya. Kalau orang yang peduli dia akan nanya, kamu kenapa? Gak apa-apa. Gitu. Kamu lagi kurang sehat. Nah, terus disampaikan ke guru. Bu guru, ini misalnya Denis lagi kurang sehat, Bu. Itu namanya teman yang peduli. Pedulinya sosial atau alam? Sosial. Ya. Oke, sepakat ya, peduli lingkungan. Yang ketiga, saling menghormati. Ya, maka anggota kelas kita semuanya nih harus saling menghormati, saling menghargai. Tidak ada yang merasa dirinya paling jago. Tidak ada yang merasa dirinya paling pintar. Kita lakukan bersama-sama. Yang keempat, toleransi. Ya, toleransi ini saling menghargai. Ya, jangan saling membuli. Ya, semua yang Allah berikan kepada kita ini harus kita syukuri. Sekecil apapun nikmat harus kita syukuri supaya Allah tambahkan lagi nikmatnya kepada kita. Ya, amin ya robbal Alamin. Kan kalau kita menghina ciptaannya, ya menghina makhluknya berarti kita menghina pencipta. Ya, kalau kita menghina teman kita, berarti kalian menghina Allah. Karena semuanya adalah ciptaan Allah. Paham so? Apa yang terakhir, sabar. Masya Allah, ini nilai kebajikan ya yang menurut ibu nih, sabar ini tingkatnya tinggi. Ya, orang yang sabar itu
ya akan Allah berikan pertolongan dalam setiap kesulitan. Ya, kata Allah apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan apa? Sholat. Dengan sabar dan Lah. sholat. Jadi orang yang sabar, insya Allah akan masuk surga. Amin ya robbal Alamin. Baiklah anak-anakku, hari ini kita sudah membuat keyakinan kelas dari mulai kalian menentukan kelas impian, kemudian menentukan peraturan dan menentukan keyakinan. Ya, Ibu harap keyakinan kelas kita ya ini betul-betul kalian jalani, betul-betul kalian praktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari atau di dalam kelas kita ya supaya kelas kita ini menjadi tertib ya, menjadi nyaman, membuat kalian semangat dalam belajar. Setuju? Setuju. Baik, anak-anakku, sebelum kita tutup, Ibu mau dengar dulu tepuk semangatnya. Siap semua? Tepuk semangat! Alhamdulillah, terima kasih banyak anak-anak. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan kalian semua menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal Alamin. Baiklah, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.